kami dari mahasiswa Fakultas Vokasi Kecamatan Dharma. Di sini kami terdiri dari dua kelompok, yaitu 3A dan 4C, yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiani Jayanto dengan NIM 1911376. Saya Yudhanur Najati dengan NIM 19111363. Perkenalkan, nama saya Zulfani Hidayatullah dengan NIM 19111309. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desa Yudasono dengan NIM 1911132. Terima kasih. Kenalkan, saya Ella Ivan Margar Teruka dengan NIM 191113068. Perkenalkan, nama saya Yakubus Admin Nuryadi dengan NIM 1911131325. Saya Binar Samitra 19113007. Saya Yusuf Brian Rawan Agung dengan NIM 19111319. Terima kasih. Saya Kudus Bima NIM 19111311. Saya Raja Sistera dengan NIM 191111300. Dan saya sendiri Paricita Musna Megana Masri dengan NIM 191113079. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di workshop 4, yaitu komunikasi antar konveyor. Tujuan kami dalam workshop ini ialah mengkomunikasikan dua konveyor dengan komunikasi I2C dengan dua Arduino dan dua NAND MCU agar dapat memindahkan benda dari konveyor 1 ke konveyor 2. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar dapat mengkomunikasikan HMI pada X-Row secara real time ketika konveyor dijalankan, sehingga menciptakan situasi yang efisien dan aman dalam pengoperasian kedua konveyor yang kami buat. Saya akan menjelaskan komponen yang kita pakai di workshop kali ini. Kita di sini memakai dua Arduino, dua MCU ESP8266, 4 sensor yang terdiri dari turbin dan diffuse, dan juga motor DC. Dan kegunaannya masing-masing yaitu yang pertama, Arduino digunakan untuk mengontrol sensor dan juga motor konveyor. Lalu untuk mode MCU-nya untuk komunikasi serial pada dua Arduino.
Lalu untuk sensornya sendiri digunakan untuk mendeteksi benda yang berguna atau berguna untuk pada pergerakan konveyornya. Lalu yang terakhir ada motor. Motor di sini berfungsi untuk pergerakan beltnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowcard workshop 4 ini. Pertama, jika tombol start ditekan, maka S1 mendeteksi benda dan S3 mendeteksi benda. Kemudian konveyor 1 akan bergerak. Tetapi jika S1 tidak mendekati benda atau S3 tidak mendeteksi wadah, maka akan mengulang. Kemudian jika S2 mendeteksi benda, konveyor 1 akan berhenti bergerak. Kemudian reverse bergerak memindahkan barang dari konveyor 1 ke konveyor 2. Tetapi jika S2 tidak mendeteksi benda, maka akan mengulang. Kemudian jika S3 mendeteksi benda dengan cara box terpenuhi diisi 3 benda, maka konveyor 2 akan bergerak. Tetapi jika S3 tidak mendeteksi benda atau tidak dengan cara box terpenuhi diisi 3 benda, maka akan mengulang dari awal. Kemudian jika S4 mendeteksi benda, maka konveyor 2 berhenti bergerak. Jika S4 tidak mendeteksi benda, maka akan mengulang dari awal. Simulasi dari komunikasi dua konveyor ini dengan NodeMCU. Pertama-tama kita upload dulu NodeMCU untuk fix yang pertama ini. Kita upload, pilih boardnya itu NodeMCU 1.0 dan COM4. Nah, tadi sudah saya upload, jadi tidak perlu saya upload lagi. Yang fix 2 juga sama, diupload di NodeMCU 1.0 di COM4. Setelah semua diupload, yang kedua kita mengupload program ke Arduino konveyor pertama dan Arduino konveyor kedua. Ini kita upload. Setelah kita upload, kita bisa menjalankannya. Oke, ini adalah power supply dari konveyor ini, dan ini power supply dari konveyor ini. Terus ini ada rangkaian NodeMCU nya. Ini blok dari konveyor pertama, ini blok untuk konveyor kedua. Ini master, ini flash untuk konveyor kedua. Terus kita ambil bagian flash. Oke, jika ini belum penuh, maka ini tidak akan berjalan. Oke, kita penuhkan. Kita flash ya. Oke, ini tidak akan berjalan sebelum sensor turbin di konveyor 2 nya mendeteksi adanya benda tidak benar. Jika sudah sampai diffuse, maka benda akan hilang. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kedua konveyor ini bekerja secara hemat daya dan aman. Jadi yang pertama dalam aspek hemat daya itu adalah ketika bagaimana benda itu harus terdeteksi dulu di sensor 1. Ketika benda terdeteksi sensor 1, maka konveyor akan bergerak dan berhenti ketika ada di ujung. Dan definisi dari aman dari konveyor ini yaitu ketika konveyor 1 bekerja, maka konveyor 2 akan berhenti, dan begitu juga sebaliknya. Maka kita akan laksanakan yang saya bicarakan tersebut. Jadi beginilah tampilannya dari simulator XRO. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, begini simulasinya ketika konveyor ini dalam
hemat daya. Konveyor ini tidak akan bekerja ketika tidak ada benda yang terdeteksi di sensor 1 atau sensor truk beam. Ini sudah ditekan tetapi tidak menyala. Kemudian kita taruh benda dan akan terdeteksi. Nah, benda akan terdeteksi, kemudian kita jalankan. Nah, ketika sensor terdeteksi, maka akan berjalan. Nah, ketika benda akan berada di ujung, maka konveyor akan berhenti bergerak dan akan berjalan lagi ketika benda terdeteksi di sensor pertama, dan akan berulang selama 3 kali, karena sebagai syarat untuk konveyor 2 bergerak harus memenuhi 3 benda. Benda ketiga akan bergerak di ujung sensor kedua. Nah, ketika benda terpenuhi di sensor 2 belum menyala karena belum terdeteksi di sensor ketiga. Nah, benda setelah terdeteksi di sensor 2 maka akan bergerak dan akan berhenti di ujung konveyor 2 dan dideteksi oleh sensor keempat. Baik, perkenalkan saya Pius Febrian Rahman Agung dengan NIM 1911130019 dari Prodi Mekatronika Universitas Sanata Dharma. Jadi untuk kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami gunakan, yaitu salah satunya adalah X-Arrow Maker Android. Mengapa kami tidak menggunakan X-Arrow yang biasa? Karena alasannya adalah, belum kita masuk ya, alasannya adalah supaya tampilan HMI itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena ketika kami mencoba dengan X-Arrow yang biasa, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Jadi untuk aplikasinya kita pakai yang ini ya, X-Arrow Android ya. Kebetulan sudah saya buka. Nah, apa saja sih yang nanti kita akan bahas? Yang pertama, sebelum kita masuk script, kita akan masuk ke pembahasan switch, penambahan station, nanti berapa station yang digunakan, lalu station itu nanti gunanya untuk apa, nah, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama kita masuk pada switch. Switch ini nanti ada 3 station. Fungsinya apa? Station 1 nanti itu fungsinya adalah komponen-komponen, dalam tanda kutip tampilan HMI yang nantinya akan tertampil pada layar X-Arrow saat di running. Station 2 ada switch 0 sampai switch 3. Ini nanti adalah komunikasi 1, yaitu di sini adalah konveyor 1. Kita bisa lihat sampai sini ya. Tipenya adalah writable. Nah, lalu station 3 ini ada 2, switch 0 switch 1, yaitu nanti di komunikasi 2, nanti di konveyor 2. Lalu apakah ada yang diubah di sini? Ada. Yang diubah adalah topiknya harus diubah. Nah, topik ini nanti terserah, namanya terserah dari teman-teman mau menamai apa, silahkan. Yang penting bisa diingat agar nanti ketika dimasukkan ke program NoteMCU, yaitu di publish dan subscribe, itu teman-teman ingat, jadi jangan sampai salah. Kalau saya menggunakan publishnya adalah COM1 dan subscribe-nya adalah COM2, seperti itu. Untuk COM2 nya, untuk subscribe ya, kita menggunakan COM sebagai topiknya, seperti itu.
Hanya itu yang diubah untuk di bagian switch. Yang awalnya 2 kita tambahi lagi di sini. Seperti itu. Lalu kita masuk pada bagian script. Nah, di script ini ada berapa? Di script ini ada 2 script ini. Yang pertama ini adalah value. Yang kedua ini kita akan bahas. Nah, ini adalah programnya supaya dia dapat menganimasikan. Di sini untuk teman-teman agak mana sih yang diubah dan apa? Nah, di sini kita tidak ada yang diubah ya. Station 1 switch 0 nilainya 0, station 1. Nah, ini tidak ada yang diubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah dari program 178. Mengapa? Karena tadi kita menggunakan 3 station, jangan lupa dicantum. Station 3 switch 0 untuk cut 1 sampai sini. Nah, ini dia yang diubah. Tidak ada yang lain sesuai dengan petunjuk. Lalu yang kedua di bagian value, apa yang diubah? Di sini aslinya tidak ada yang dirubah kecuali pada bagian set switch value station 1 switch 3 itu nilainya diisi 1. Dan kalau tidak salah program ini aslinya sampai 30 baris. Nah, baris ke-29 sampai 30 dihapus. Inilah dia program seluruhannya untuk value. Oke, jika sudah seperti ini, exit sudah yakin. Gimana nanti kita melihat tampilannya? Saya pengen melihat tampilannya sebelum saya play. Oke, kita masuk ke drawing configuration, masuk ke default, kita cek apakah langkah yang akan nantinya ditampilkan di HMI sudah benar atau belum. Nah, kita bisa lihat di rencana-rencananya. Jumlah barang, jumlah kardus, stop S1, S2, S3, S4. Ini adalah indikator seperti ini. Jadi ketika nanti sensor mendeteksi sensor 1, maka konveyor 1 akan bergerak sampai ke mengantarkan benda ke sensor 2, lalu konveyor mati. Baik itu di HMI maupun di hardware itu harus sama. Ketika dia sampai di sensor 2 dan sensor 4, maka dia harus mati. Sensor 2 mematikan konveyor 1, sensor 4 mematikan konveyor 2. Seperti itu. Nah, lalu kita sudah masuk di ini, kita close saja. Bagaimana nanti kita mau melihat tampilan HMI, apakah itu nanti bisa jadi atau enggak? Nah, kita bisa lihat di sini. Seperti ada di musik itu kan ada tombol play ya. Nah, itu adalah launch emulator. Nah, tampilan seperti ini. Jika punya teman-teman sudah berhasil. Tampilan seperti ini. Inilah dia. Ini bisa diklik seperti ini. Ya. Dan ini bisa dijalankan. Mungkin untuk penganimasian seperti ini tidak saya jelaskan panjang lebar karena ini nanti sudah kami jelaskan pada simulasi langsung ketika dia mendapatkan komunikasi langsung dengan hardware. Intinya sama karena ini adalah HMI-nya, tampilannya. Jadi mungkin tidak usah diulang untuk bagian ini. Karena apa? Ketika berkomunikasi dengan hardware sudah bisa, maka otomatis ininya pasti secara simulasi non hardware pasti bisa. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya bersama saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari software secara umum untuk workshop mekatronika yang keempat dengan tampilan seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang digunakan dalam tampilan secara ini. Seperti terlihat di layar monitor Anda semua, di sini ada konveyor 1,
ada konfior 2, kemudian di atas itu adalah tangan robot untuk memindahkan benda-bendanya. Kemudian di sini ada indikator jumlah barang yang sudah dikirim, kemudian di bocor kiri sana ada jumlah kardus yang sudah dikirimkan. Kemudian di sini ada beberapa indikator lampu, yaitu jumlah 16 lampu indikator dari input. Kemudian di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol start sampai 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian di sini ada juga indikator pergerakan barang, pergerakan kardus, dan juga gerak dari robot. Kemudian dari cacah atau jumlah barang yang dikirimkan ke konfior 2. Baik, mari kita mulai saja untuk mensimulasikan dari program simulasi workshop Megatronika 4 ini. Jadi ketika tombol start ditekan, dia akan menyalakan proses ini dari indikator atau dioutputkan dengan lampu on. Kemudian jika ditekan S1 tadi, dia akan mengirimkan benda-benda di atas konfior 1 dan value barang dari barang tersebut atau lampu belakangnya adalah menyala. Kemudian ketika ditekan S3, di atas konfior 2 terdapat atau muncul kardus yang nantinya akan sebagai wadah untuk barang dari kiriman konfior 1 dengan indikatornya value kardus ini menyala, kemudian kardus dari ini masih 0 karena belum terisi. Kemudian ketika kita tekan S1 kembali, nah bisa dilihat di sini konfior 1 berjalan sambil mengirimkan benda-bendanya dan terlihat pergerakan dari barang ini nilainya akan berjalan terus. Kemudian LR atau dari indikator robot di sini dia akan menyala ketika robotnya mengambil benda dari konfior 1 ke konfior 2 untuk dipindahkan ke kardus. Kemudian terlihat di sini value kardus atau lampu indikatornya terisi, yaitu kardus 1. Artinya jumlah barang di dalam kardus adalah 1. Kemudian kita lihat di sini juga jumlah barang yang dikirimkan tidak berubah ketika di start S1. Kemudian lagi ini adalah pengiriman benda 2 dengan kami sama mengklik atau menekan tombol S1. Kemudian indikator dari kardus 2 ini berubah menjadi kardus 2 dan masih menyala. Kemudian juga terlihat di sini jumlah barang dari indikator jumlahnya yaitu berubah menjadi 3. Kemudian juga S1 tekan lagi akan mengirimkan benda dari konfior 1. Kemudian tangan robot mengambil dan LR ini menyala, kirimkan kardus 1 yang berada di konfior 2 dan kembali LR tersebut atau robot tersebut kembali ke posisi awal dan LR-nya. Kemudian untuk mengirimkannya kita tekan S3 tadi, konfior 2 akan mengirimkan benda untuk beberapa selanjutnya. Dan bisa terlihat di sini value dari kardus 3 menyala, kemudian dari indikator L1A sampai L3B itu menyala semua, menandakan proses itu sudah akan selesai dengan ditekannya tombol S4 ini. Dan bisa dilihat di sini jumlah dari indikator kardus adalah 1, menandakan benda yang dikirimkan di dalam kardus sudah jumlah 1. Kemudian tombol terakhir adalah tombol stop di sini atau tombol emergency, adalah tombol untuk menghentikan semua prosesnya hingga berulang dari awal. Mungkin bisa diulang operator untuk simulasinya, nanti bisa terlihat di sini. Stop. Nah, ketika dia ditekan stop, ketika prosesnya berjalan dia akan berhenti, dan ketika dia ditekan start lagi, kemudiannya 1 untuk melanjutkan proses selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara komunikasi antara Notensio dengan Arduino. Pertama-tama komponennya ada Notensio, kemudian Arduino, dan 2 sensor. Masing-masing sensor mempunyai 2 kaki. Yang pertama
sebagai input dan yang kedua sebagai output. Sensor pertama outputnya kita sambungkan ke kaki D2 dan sensor kedua kaki output kita sambungkan ke D3. Kemudian untuk inputnya masing-masing kita masukkan ke dalam ground. Kemudian untuk ground pada MCU kita masukkan ke ground pada Arduino. Ini salah satu syarat komunikasi. Kemudian pin D2 pada MCU kita masukkan ke pin A5 pada Arduino. Kemudian pin D1 pada MCU kita masukkan pada pin A4 pada Arduino. Kedua rangkaian ini sama saja. Untuk ini untuk konveyor pertama dan rangkaian ini untuk konveyor kedua. Saya akan jelaskan di sini adalah dua rangkaian not MCU ESP8266. Terus dua tombol tersebut bisa kita ibaratkan sebagai sensor. Terus pada tombol tersebut ada dua kaki. Kaki pertama menuju D1, terus kaki kedua menuju ground. Terus untuk tombol yang kedua, kaki pertamanya menuju D2, kemudian kaki keduanya menuju ke. Ini saya akan menjelaskan program untuk Arduino, mode MCU dan Arduino Uno. Pertama saya akan menjelaskan program mode MCU. Untuk program mode MCU itu ada dua, yaitu master dan slave. Dan saya pertama akan menjelaskan yang bagian master. Bagian master ini adalah program mode MCU untuk master. Untuk settingannya mudah. Di bagian ini pada SSID kita atau raja, nama WiFi yang akan kita gunakan, lalu untuk password itu sesuai dengan WiFi yang digunakan. Lalu pada program selanjutnya ini, di sini ada program yaitu client subscribe yang diisi oleh topik dari Xero. Topik ini ada dua. Di sini kami menggunakan COM1 dan COM2. Oh salah, maaf. Untuk yang master ini topiknya semuanya menggunakan COM1 yang digunakan untuk komunikasi dua node MCU. Dan untuk yang slave ada di sebelah sini, sama dengan yang master tadi. Baik, SSID-nya menggunakan WiFi yang akan kita gunakan untuk simulasi. Lalu untuk passwordnya juga sama. Dan untuk di bagian client subscribe ini, di slave ini menggunakan nama COM2. Kenapa berbeda? Karena agar tidak bertabrakan dengan conveyor lain, kurang lebih begitu. Dan di sini ada D1 sama D2 yang nanti akan terhubung dengan Arduino Uno buat mengontrol sensor sama motor atau memberi data. Kurang lebih segitu
untuk penjelasan program Node MCU. Dan sekarang saya akan menjelaskan program conveyor. Dan program conveyor ini yang di sini adalah program conveyor untuk conveyor 2, sama dengan yang workshop kemarin. Hanya saja untuk penyetingannya yaitu di sini, di pengaturan gerakan motor serta sensornya. Untuk bagian ini, jika pin 17 nilainya high, maka conveyor akan bergerak cw. Dan lalu ketika sampai ke pin 12, maka conveyor akan habis. Itu untuk settingannya buat program conveyor 2. Dan sekarang untuk program conveyor 1 yang ini juga sama inputnya, dan untuk pengaturannya hanya bagian sini sama dengan yang conveyor 2, cuman hanya perbedaan pinnya. Di sini jika pin 9 bernilai high, maka conveyor akan bergerak. Dan lalu di bawahnya ketika sampai ke ujung, maka conveyor akan berhenti. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan program Arduino Uno untuk motor dan program untuk Node MCU. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bye bye.